Pariwisata ini adalah merupakan salah satu bentuk ketahanan ekonomi kita, yaitu dari UMKM. Kalau di kita ini, bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini, kita mempunyai masyarakat yang kreatif, sehingga justru di masa pandemi ini banyak yang kreatif-kreatif ini malah maju. Pada ngobrol kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Sampurasun. Sampurasun. Bapak boleh nggak boleh diperkenalkan dulu? Ya, terima kasih. Saya Nana Heriana, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Pertama-tama nih Pak, boleh dijelaskan nggak Pak, cakupan dan mungkin peran dari Disparpora Kabupaten Tasikmalaya itu seperti apa? Mungkin sesuai dengan tupoksi kami bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini yang paling utama mungkin kita ini harus bisa bagaimana untuk dari sisi pariwisata, mungkin di bidang pariwisata, yaitu bagaimana menumbuh kembangkan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan syukur alhamdulillah mungkin bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini begitu banyak mungkin karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Kabupaten Tasikmalaya mempunyai lahan atau objek wisata yang begitu banyak dan indah untuk kita bisa kembangkan. Dan syukur alhamdulillah mungkin kami karena dengan visi misi Pak Bupati bahwa dalam rangka divisi ketiga yaitu untuk menumbuh kembangkan pariwisata pedesaan yang berbasis masyarakat. Ini kami mungkin di tahun 2022 kita mengadakan evaluasi, mengadakan asesmen mungkin ke desa-desa. Dari yang mendaftarkan ke kami ini lebih dari 130. Tapi kita melakukan asesmen mungkin tidak hanya oleh kami, tapi kami juga didukung oleh para penggiat desa wisata atau penggiat wisatawan, baik itu dari travel maupun penggiat-penggiat dari Genpari. Kemudian juga mungkin didukung juga oleh akademisi yang membidangi kepariwisataan. Dan syukur alhamdulillah mungkin Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2022 kita sudah menetapkan desa wisata itu ada 92. Yang mana ini di sana mungkin termasuk karena tahun 2021 kita tetapkan juga ada 24. Itu masuk dalam 92 itu ada 5 yang naik mungkin peringkatnya dari menjadi desa wisata berkembang. Ini adalah salah satu wujud mungkin yang kami lakukan, yang kami kerjakan untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat di desa ini bisa berkembang dan maju mungkin. Kemudian kaitan dengan ekonomi kreatif juga, karena pariwisata dengan ekonomi kreatif ini sangat bereratan sekali gitu. Dan memang untuk bisa mengisi di desa wisata atau di objek-objek wisata ini perlu adanya atraksi, perlunya adanya souvenir yang memang nantinya menjadi yang datang ke objek wisata itu akan membawa kenangan. Yang kita kembangkan bukan kenangan jeleknya, tapi kenangan baiknya untuk bisa kembali ke desa wisata dengan hasil kreasi warga masyarakat lokal, itu yang paling utamanya. Berarti salah satu programnya fokus ke desa wisata gitu ya Pak? Nah Pak, untuk sektor pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya sendiri ini kan menjadi salah satu potensial gitu ya. Cuman kan kita mungkin 2-3 tahun kebelakangan ada pandemi gitu Pak gitu. Mungkin dari pengamatan Bapak gitu, kondisi Kabupaten Tasikmalaya ini setelah pandemi itu seperti apa? Kalau kita melihat mungkin kita juga mendengar bahwa sektor pariwisata mungkin tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya tapi di seluruh Indonesia mungkin dari kementerian itu memberikan ruang karena pariwisata ini adalah merupakan salah satu bentuk ketahanan ekonomi kita, yaitu dari UMKM dan para pegiat, sehingga mudah-mudahan karena kita berdampak mungkin untuk di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlalu berdampak
penuh gitu. Tidak seperti di Jogja, di Bali yang memang semuanya mengandalkan sektor pariwisata. Kalau di kita ini, bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini, kita mempunyai masyarakat yang kreatif, sehingga justru di masa pandemi ini banyak yang kreatif-kreatif ini malah maju. Karena sistem online ini adalah merupakan bagian yang penjualan yang tidak hanya datang door to door, tapi kita justru kreasinya muncul. Ini yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu pandemi itu pasti berdampak di dalam ekonomi, tapi tidak terlalu berdampak untuk Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga mungkin sekarang untuk Kabupaten Tasikmalaya, mudah-mudahan saja ke depannya ini gairahnya itu akan menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi tujuan wisata Jawa Barat. Itu yang kami canangkan, yang kami inginkan, bahwa tujuan wisata Provinsi Jawa Barat tidak hanya Pangandaran, tapi Kabupaten Tasikmalaya dengan desa wisatanya. Gitu. Pak, untuk ini kan berarti sudah ada beberapa usaha untuk mengembangkan desa wisata ini. Yeah, Pak. yeah. Untuk dari kendala atau hambatannya sendiri itu seperti apa Pak di lapangannya? Kendala dan hambatan yang ada di desa wisata ini sebetulnya karena memang paradigma masyarakat yang belum siap semuanya. Yang paling utama, karena untuk mengembangkan desa wisata ini adalah sikap mental warga masyarakat itu sendiri. Di mana mungkin ada paradigma masih kekhawatiran dengan banyaknya kunjungan itu akan berdampak kepada masyarakat. Padahal kalau dari sisi positifnya justru banyak kunjungan ini, banyak peluang usaha yang akan kita kembangkan. Nah ini mungkin memang kita coba mungkin dari 24, ini sebagai evaluasi saja mungkin kami sampaikan. Dari 24 yang sudah ditetapkan dulu, itu baru 5 yang bisa berkembang. Karena kenapa? Sinergitas warga masyarakatnya yang belum bisa, masih ada rasa kekhawatiran. Justru ke depan mungkin kami mungkin dari Disparpora ini tidak hanya memberikan pembinaan itu kepada para penggiat wisata saja, tapi kita akan kolaborasi dengan tokoh alim ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk bisa menjadi satu kolaborasi sehingga daya dukung untuk berkembangnya desa wisata itu betul-betul bisa maju. Dan kita harapkan mudah-mudahan ke depan ini di Kabupaten Tasikmalaya ada desa mandiri. Gitu. Itu yang susah adalah adaptasi terhadap perubahannya berarti. Iya, perubahannya. Saat ini kan sedang diselenggarakan kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Boleh tahu nggak Pak pendapat Bapak atas kompetisi ini gitu? Misalnya kayak seberapa penting sih masyarakat kabupaten gitu untuk memanfaatkan adanya kesempatan ini gitu, Pak? Ya mungkin ini adalah salah satu terobosan mungkin yang kami sangat salut sangat bersyukur mungkin ke Travel Katara. Ya. Yang mempunyai inisiasi untuk bisa melombakan desa wisata yang ada dengan versi kita mungkin. Karena dari tingkat kementerian mungkin ada WI, dan sekarang juga mulai dibuka mungkin untuk ADWI. Ini juga perlu kami informasikan bahwa warga masyarakat atau desa wisata yang akan mengikuti ADWI bisa melihat di linknya ADWI mungkin. Kemudian juga provinsi juga mengadakan lomba juga, yaitu lomba Dewa Dewi ya, yang mana itu juga mungkin ada perlombaan. Dan Kabupaten Tasikmalaya mudah-mudahan ini dengan inisiasi dari Katara kita akan melombakan desa wisata yang berbentuk mungkin dengan pola yang berbeda dengan itu, yang nantinya mudah-mudahan ini menjadi gairah wisata di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih maju lagi dan dikenal oleh seluruh Jawa Barat, minimal Jawa Barat, mungkin seluruh Indonesia itu. Masyarakat yang lebih luas gitu ya, Pak. Terakhir nih Pak, boleh nanti sambil lihat ke kamera, seruan atau ajakan gitu untuk masyarakat mengikuti kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin yang paling utama kepada seluruh warga masyarakat dan para penggiat wisata di Kabupaten Tasikmalaya, kami harapkan bahwa lomba yang desa wisata atau kawan lokal desa wisata yang akan dilakukan oleh Katara dengan kami mungkin dari Disparpora untuk kita dukung bersama, dan kami
memohon mungkin kepada seluruhnya untuk berperan aktif mengikuti, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya bisa berkembang. Ini salah satu bentuk keinginan pemerintah bahwa warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini maju dan sejahtera. Itu yang kami harapkan. Gitu. Bapak, sekian kalau misalkan ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih banyak atas waktu sudah mampir gitu ya bersama Prianga dan ngobrol sama kawan lokal gitu ya Pak. Sekian ngobrol kali ini bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, kalian bisa lihat di website www.kawanlokal.com. Terima kasih.